Aku bilang keluar. Keluar apa keluar? Perusahaanmu yang menelepon. Meminta saya datang untuk membuat seragam kerja. Mohon kerjasamanya. Kamu. Buka. Ketika dia menyentuhku, aku tidak merasa tidak nyaman. Wah, sensasinya. Begini caramu mengukur ukuran orang? Hanya tersandung sedikit saja, buka lengan, berdiri tegak. Pakai baju terlihat kurus, lepas baju ada otot. Berapa banyak kebaikan yang harus kulakukan agar bisa menikah dengan suami seperti ini? Songwaning, sadarlah. Kamu sudah menikah, meskipun suamimu adalah playboy yang hanya enak dilihat tapi tidak berguna. Tapi jangan berpikir macam-macam. Apa aku pernah bertemu denganmu? Aku juga tidak menolak wanita ini. Apakah ini kebetulan? Kalian pria selalu seperti ini ya? Jangan bergerak, aku mau melakukan percobaan. Halo, kakak. Aku salah alamat. Ini lantai 18. Cepat kemari. Banyak orang menunggu untuk diukur. Aku kewalahan. Aku segera ke sana. Maaf ya, aku salah lantai. Kamu tidak diukur? Ukuran celana belum diukur. Tidak, aku pergi. Sadarlah, kamu sudah menikah. Cowok ganteng hanyalah fata morgana. Tapi, siapa sebenarnya orang ini? Sepertinya seperti suamiku yang murahan. Sangat takut padanya. Sudahlah. Pergi kerja dulu. Akhirnya selesai. Songwaning, teman, baju ini harus dikirim ke klub Imperial, jadi tolong ya, lakukan perjalanan ini. Oke, serahkan saja padaku. Halo, saya datang untuk mengantar gaun untuk Nona Kiao. Saya sengaja memesan satu gaun. Saya akan mencobanya untukmu. Wah, bos, bukankah kita sudah setuju? Setiap orang membawa satu teman wanita, lihatlah kamu. Kenapa kamu tidak membawa istri? Ya, bos. Sudah menikah begitu lama, tapi belum memperkenalkan istri kepada kami. Hanya membawa wanita, kan? Kamu. Kemarilah. Saya. Ya kamu, jangan lihat lagi. Bukankah bos akan muntah dan diare begitu menyentuh wanita? Mungkin wanita ini punya kemampuan khusus. Kamu yang mainkan, kalah tanggung jawab saya. Maaf, saya tidak bisa. Tidak apa-apa, bos kami akan mengajarkanmu. Ya benar. Tekniknya. Siapa itu? Tidak punya perasaan sama sekali. Kemarilah, tolong tarik resletingnya. Oh, saya segera datang. Teman wanita saya, bukan urusan orang lain untuk menyuruhnya. Benar, sekarang hanya mereka yang melayanimu. Zinran, kamu selesaikan dulu baru keluar. Ada orang yang benar-benar hebat, baru datang sudah bisa merayu pria. Jangan banyak bicara, bos sudah bilang hari ini. Wanita cantik ini yang akan mainkan, kalah tanggung jawabnya. Benarkah? Kalau battery saya yakin sangkian. 9 bulatan. Menang, semuanya satu warna. Maaf ya. 4 batang. Menang, Ya uji. menang. Hei, gadis cantik, kamu benar-benar hebat. Sudah lama saya tidak menang uang dari kakak. Saya, boleh tanya. Sudah berapa kalah? Sekali main, sekitar kontrak 10 juta. Beberapa putaran ini, sekitar 200 juta kontrak. 200 juta. Jangan khawatir, harus bayar, ya. Kamu memang pandai menghabiskan harta, ya? Aku. Sekarang aku boleh pergi? Ayo pergi. Pak Huo, biar aku yang mainkan untukmu, pasti uang yang kamu kalahkan. Akan aku menangkan kembali. Kakak, kamu pulang menemani istri ya? Aku mau istirahat, kalian main dulu saja.
Kalau begitu aku ikut denganmu, aku naik ke atas untuk membukakan kamar untukmu. $200 juta, jangan-jangan benar-benar harus aku ganti, tapi dia juga tidak tahu siapa aku, seharusnya kita tidak akan bertemu lagi. Semoga Tuhan melindungi, jangan sampai aku bertemu dengannya lagi. Bahkan kalau aku dijual, tidak akan cukup untuk mengganti 200 juta. Halo, Nyonya Huo. Song Wenning. Katanya penyakit anakku perlu lebih banyak rengsengan dari lawan jenis. Aku akan memberikan alamatnya padamu. Sekarang kamu langsung pergi menemuinya. Sekarang. Aku akan kirim nomor HP-nya padamu, kalau kamu tidak bisa menemukannya. Telepon saja dia, dan aku akan mengirimkan. Sebesar baju untukmu, pakailah, dan berikan rengsengan yang baik padanya. Wah, seru banget. Wah. Kaki ini, pinggang ini, mana tahan bos. Pasti dia akan terpesona. Cantik, carry siapa? Kamu tahu, kamar 8628 di mana ya? 8628, itu bukan kamar yang baru saja aku bukakan untuk bos? Cewek ini bahkan sengaja ganti baju untuk mencarinya. Sepertinya bos akan beruntung malam ini. Tahu, kamu salah jalan, di sana, aku antar kamu. Ayo, ayo. Di sini. Kamu. Mei Sukla. Bos, malam ini, pohon besimu akan berbunga dengan indah. Kamu di dalam kan? Aku Song Wanning. Kamu pasti tahu siapa aku kan? Aku tahu kamu tidak sukarela. Bagaimana kalau kita berpura-pura sebentar? Untuk melewati situasi ini, biar bisa laporan, kan? Sepertinya kamu sibuk, aku tidak akan mengganggu lagi. Semoga kamu menikmati malam ini. Kenapa kamu? Bukannya ini kamar Huo Yuan? Ini kamarku. Jangan-jangan aku salah kamar. Maaf, aku akan pergi sekarang. Pakai baju seperti ini, masuk ke kamarku, dan mau berpura-pura dengan aku. Aku benar-benar salah kamar, tolong biarkan aku pergi. Kamu tahu nggak sih, pakai baju kayak gini. Masuk ke kamar cowok. Bakal terjadi apa? Aku nggak sengaja. Kamu namanya Song Wanning ya? Ada satu hal yang udah lama pengen aku coba. Jangan dekat-dekat. Udah aku bilang, aku nggak sengaja, kamu nggak boleh. Kamu gigit aku. Dasar brengsek. Halo, Huo Xiao, kamu kemana lagi bersenang-senang? kamu siapa? Siapa lagi kalau bukan aku? Aku ini istri kamu, kamu tahu nggak tadi nyari kamu? Hampir aja. Hampir kenapa? Nggak kenapa, aku kasih tahu, pantas kamu nggak bisa. Pantas kamu cuma bagus di luar doang, banal hias. Aku kutuk kamu, seumur hidup jadi lembek. Lembek. Halo. Cewek gila ini, ngapain lagi? Siapkan mobil. Aku mau pulang, ketemu istriku yang baik itu. Kamu mau kemana? Aku anterin. Naik mobil kamu, mending jalan kaki. Kejadian tadi. Aku minta maaf, aku anterin kamu pulang, sebagai gantinya. Kamu pakai baju kayak gini, di luar gak aman. Kalau bukan karena suamiku yang brengsek itu, aku nggak bakal kayak gini. Bahkan orang asing aja tahu, peduli sama aku. Aku nikah sama apa sih sebenarnya? Ayo naik. Kamu mau kemana? Halte bus Linjiang, aku tinggal dekat situ. Aku juga tinggal dekat situ, kebetulan sejalan. Ayo jalan. Makasih ya, aku duluan pulang. Jangan sembarangan masuk kamar cowok lagi,
Kalau ketemu cowok lain, kamu nggak bakal bisa selamat. Aku kutuk kamu lebih lembek dari suamiku. RY, Anda sudah kembali. Cewek gila itu, udah balik belum? Maksud Anda Naonya ya? Dia kan nyari Anda. Kok nggak ketemu? Udahlah, aku naik tunggu dia. Nyonya muda. RY baru balik, dia lagi di kamar nunggu kamu. Pas kamu datang, aku lagi nyari dia. Anak, istri kamu nyari kamu, udah ketemu belum? Cewek gila, ngapain ketemu? Aku mau cerai. Siray, ada masalah APA? Aku susah-susah nyariin kamu istri. Masa kamu bilang cerai aja? Dia ada bagus-bagusnya apa? Cewek biasa aja di jalan. Lebih baik dari dia. Aku nggak setuju cerai. Kalian coba lagi dong. Cewek ini, tubuhnya bagus, karakternya baik, rajin lagi. Kamu ada yang nggak puas apa? Kalau kamu berani cerai, aku mati di depan kamu. Mengancam aku juga nggak guna, cerai ini. Aku pasti cerai. Kamu. Laki-laki brengsek, kau cerai aku duluan. Song Wening. Anak aku mau cerai sama kamu, jangan setuju ya. Nyonya Huo, aku takut. Kalau kamu berani cerai, kembalikan 5 juta. Nyonya Huo. Tenang aja, aku pasti nggak cerai sama Huo Erxiao. Huo Erxiao lagi marah-marah. Kalau aku masuk sekarang, pasti dia bakal ajak cerai. Mending kabur aja. Orangnya mana? Kembali sini. Huo Erxiao, tunggu kamu tenang dulu. Baru bicara. Song Wening. Kok datang pagi-pagi banget? Jangan-jangan semalam nggak pulang? Nggak ada rumah, jadi nginep di studio. Apa ini? Semalam kamu nggak pakai ini keluar ya? Ah, nggak kok. Mulai sekarang, aku Song Waning bersumpah. Kalau pakai baju kayak gini lagi, aku jadi anjing. Kakak, aku pulang. Kamu pulang dulu ya. Ada yang mau aku bilang? Aku bawa siaran Ran pulang dengan selamat. Papa, aku pulang. Kamu ini, pergi nggak bilang-bilang. Tahu nggak papa khawatir? Kamu juga, mau bawa siaran Ran pergi. Paling nggak bilang papa dong. Siaran Ran anggap aku kakak sendiri. Aku tidak bisa hanya diam melihat dia menikah dengan Huo Erxiao. Si playboy itu akan menghancurkan hidupnya. Ayah, jangan salahkan kakak Kinza. Kakak Kinza melakukan ini semua untuk melindungiku. Dia melakukannya karena aku ingin kabur dari pernikahan. Kakakku tidak setuju sama sekali. Kalau bukan karena kakak Kinza, aku pasti sudah jatuh ke dalam bahaya. Paman. Ada APA? Kenapa tidak melihat Song Waning? Oh Jia, siapa tahu kemana perginya. Dia benar-benar tidak seperti seorang kakak. Dulu aku membawa siaran kabur dari pernikahan. Song Waning marah padaku. Dia benar-benar tidak mengerti. Ada apa? Pals. Baru saja ada orang yang menyeberang jalan dan tidak sengaja tertabrak. Turun dan lihat. Bagaimana? Ada APA? Top. Kamu si rok ketat. Diam. Kamu masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu membawaku ke kamar yang salah, aku belum menghitungmu. Aku hanya mencoba membantumu. Kamu, Kenapa kamu lagi?
benar-benar musuh bertemu, mau apa? Kamu terluka, jangan bergerak. Menipu pun tidak tahu waktu. Menipu saat lampu merah. Mau mati? Apa urusanmu? Aku suka. Beritahu dia, apakah itu urusanku atau tidak. Oh, Nona Song. Baru saja karena kamu menyentuh mobil kami. Biaya perbaikan 10.000. Kamu nipu. Aku menipu? Kakak, lihat baik-baik. Rolls-Royce Phantom, Cat Emperor. Aku hebat. Kamu yang kaya pasti tidak peduli dengan sedikit. Uang kecil ini, kan? Tulis surat hutang, bayar perlahan. Mobil, jangan sampai aku terlambat ke kantor. Ah, bagaimana dengan aku? Kalau kamu sakit di jalan, kamu urus saja. Kupikir dia orang baik, ternyata hanya es besar. Kalau tidak bicara, dia cukup tampan. Kalau kamu begitu tergila-gila pada kecantikanku, seharusnya kamu tidak menolak waktu itu. Waktu apa? Jangan ngawur. Lagi pula, mana ada kecantikanmu, kamu cuma biasa-biasa saja. Berhenti, buang dia keluar. Ah, Nona Song, silakan. Bos, dia terluka parah. Kita benar-benar tidak peduli. Aku memang biasa-biasa saja. Jangan bercanda. Bukan hanya di Jiangcheng, di seluruh negeri. Mana ada orang sepertimu yang tampan? Kalau begitu, dia berbohong. Berbohong harus dihukum. 100 meter ke depan ada rumah sakit. Kalau dia tidak bisa melakukannya, berarti dia bodoh. Kamu sih, mulut keras tapi hati lembut. Diam. Toh, HBH. Tidak mengantar ya? Pelit. Hei, Songmen, kenapa kamu belum pulang? Apa kamu masih marah? Karena urusan siaran RAN. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Dia kan sepupumu sendiri. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Kinze, apa kamu merasa seperti pahlawan besar yang menyelamatkan siaran RAN dari nasib malang sang putri? Apa kamu tidak kasihan pada siaran RAN? Song Wanning, kamu sangat mengecewakanku. Kinze, jadilah pahlawan untuk siaran RAN. Di sini, kamu cuma beruang. Sudah kubilang, kita sudah selesai, jangan hubungi aku lagi. Semuanya sudah selesai. Hei. Halo, Rok Ketat, bos kita sekarang. Sedang main biliar, kalau kamu ada waktu, datang jadi cadia. Kenapa aku harus jadi cadinya? Bos bilang kalau kamu datang. 10 juta baru dibayar. Kasih alamatnya. Segera sampai. Oke, tunggu ya. Pause. Bagus. Pak Huo. Anda membeli tanah termahal saya dengan harga terendah. Apakah Anda tidak merasa bisnis ini tidak bisa dilakukan seperti ini? Maksud Pak Cui adalah tidak ingin melanjutkan. Sering dengar Pak Huo di dunia bisnis, bermain golf, belum pernah kalah. Begini. Kita berdua bertanding, kalau Anda kalah, tempat ini jadi milik Anda. Kalau Anda menang, saya akan menjual tempat ini ke orang lain. Bagaimana, tidak tahu Pak Huo? Maukah memberi saya, Pak Cui, satu muka? Untuk mengakui kekalahan kepada saya. Kakak, jangan buang waktu dengannya. Menang atau kalah, tidak ada untungnya buatmu, biar aku yang mainkan untukmu. Kenapa dia datang? Tidak tahu, mungkin ada jodoh. Cara mainnya bagus. Tapi skill saya terlalu bagus, susah untuk kalah. Lebih baik, saya cari orang untuk menggantikan saya. Saya tidak masalah, menurut Anda siapa yang cocok? Dia.
Ayo. Mainkan sekali saya. Utang saya 10.000, dihapus. Benarkah? Kalau begitu lihat saja, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa kamu ajak dia datang? Kebetulan. Murni kebetulan. Cukup sudah. Bagaimana bisa? Lihat saya bantu bersihkan meja. Saya menang, hebat kan? Kenapa saya menang? Dia malah terlihat seperti saya berhutang padanya. Hebat. Skill wanita ini benar-benar luar biasa. Jadi saya ini. Cukup jujur. Barusan hanya bercanda dengan Anda. Tanah ini, saya masih sangat ingin menjualnya kepada Anda. Tapi, saat wanita tadi bermain, saya lihat postur Anda agak bermasalah. Pinggang ini harus begini. Wanita, saya sedang mengajari Anda bermain. Mau kemana? Kenapa? Demi sirang wanita. Anda mau merusak bisnis miliaran. Saya paling benci pria yang mempermainkan wanita, bisnis ini. Tidak usah dilakukan, pergi. Kamu. Kalian memang kejam. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, terima kasih ya. Aku akan membuatkan kalian minum. Lalu apa rencanamu? Benar kamu denganku? Kamu. Ada apa? Bantu aku menghindari seseorang. Aku tidak punya kewajiban untuk itu. Tolonglah, bantu aku. Kalau begitu, jangan menyesal nanti. Apa maksudmu? Kamu masih memikirkan tunanganmu itu. Dia memutuskan hubungan hanya karena hal sepele, terlalu berlebihan. Jangan bicara buruk tentangnya. Song Wanning bukan orang seperti itu. Dia hanya sedang tidak berpikir jernih saja. Lihatlah dia. Nanti kakak akan mencarikanmu pacar. Pasti kamu puas. Tidak tahu malu. Aku tidak suka wanita seperti itu. Aku hanya suka wanita seperti Song Wanning, gadis yang polos. Karen. Apa? Kamu ngapain? Kamu menggigitku sekali, kita sudah imbang. Kamu melecehkanku? Kamu masih merasa benar? Jangan sampai aku bertemu kamu lagi. Halo, Song Wanning, Nyonya Huo. bagaimana perkembanganmu dengan anakku belakangan ini? Tidak ada masalah perceraian, kan? Hanya sibuk melunasi utang. Sampai lupa dengan urusan Huoyuan. Aku bahkan tidak tahu di mana dia, sama sekali tidak bisa bertemu. Aku sudah mencarikan informasi untukmu, dia sedang makan siang dengan beberapa teman. Aku akan kasih alamatnya, cepat temui dia. Baik, aku akan segera pergi. Bos, masakin Guangdong di sini benar-benar istimewa. Hari ini aku yang traktir. Makan sepuasnya. Buat 9. Kali ini pasti tidak akan salah lagi. Huo Xiao. Aku adalah istrimu, Song Wanning. Huo Xiao, aku istri kamu, Song Wanning. Nih, Kamu salah kamar ya? Di sini nggak ada yang marga Huo. maaf. Aku salah kamar. Ini tempatnya bener kok. Dia kenapa nggak ada lagi? Cuma bisa cari cara lain. Maaf, Direktur San, pelayan baru kami. Ada kesalahan kerja, 209 udah dipesan buat kamu, gini aja. Aku gantiin kamar buat kamu, aku tambahin 2 menu lagi. Buat minta maaf, cepat-cepat. Dia kenapa ada di sini? Jangan-jangan beneran, jodoh sama bos ya? Udah ya buat kamu. Oak. Nyonya muda, kamu udah balik. Makan siang kamu sama Arya gimana? Nggak ketemu orangnya. Ah, mana mungkin.
Ini kan Nyonya. Udah sengaja cari tahu loh. Mungkin dia tiba-tiba ubah jadwal. Oh. Nyonya. Nyonya muda ini nggak ketemu Arya lagi. Kenapa sih? Song Wanning, cewek, udah cukup aktif. Pasti si Ting Zhou itu sengaja ngindarin dia. Aku telepon Ting Zhou sekarang. Suruh dia hubungi Song Wanning. Oke. Aduh. Biar Nyonya muda sama Er Xiao ketemu. Kenapa susah banget sih? Halo, Kamu tadi cari aku lagi? suaranya kok familiar? Siapa ya? Aku suami kamu. Nomornya beda sama yang aku simpan. Kamu ganti nomor. Ini nomor pribadi aku, kamu simpannya. Aku cuma mau bilang, aku tahu kamu gak cinta aku. Dan gak mau sama aku. Tapi kita kan udah nikah. Harus ada tanggung jawab suami istri dong. Biar ada penjelasan buat ibumu, kan? Kamu cuma mau naik ke tempat tidur aku aja kan? Kamu sombong apa? Kamu bisa naik gak sih? Apa yang terjadi pada wanita sialan ini? Maksudku, mari kita coba. Jika kau tidak bisa, aku bisa lebih baik untuk Nyonya Huo. Juga nyaman bagi kita untuk menembak dua. Kau ingin menceraikanku. Untuk menikah lagi. Itu terlalu murah untukmu. Karena kau adalah ibuku. Membeli balik operasi. Tetap di rumah Huo dengan jujur. Jangan balik. Dekorasi. Saya mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Memalukan aku. Tidak benar. 1 miliar. Makan. Paman. Aku menikah di rumah Huo untuk Xiao Ranran. Berapa banyak manfaat yang diberikan keluarga Huo? Apa yang kau tanyakan? Aku sudah menikah. Kau takut aku akan bertobat? Keluarga Huo beri proyek kolaborasi miliaran untuk Ia. Song Wanning ya. Rumah kami akan segera tersedia. Kau bisa pergi ke tempat ini. Ini masalah bagi saya. Aku tahu. Tidak heran Huo El sangat meremehkan saya. Keluarga Xia harus bangga sekarang. Anda tidak perlu putri Anda sendiri untuk melompat ke dalam lubang api. Dapatkan 1 miliar proyek dari Huo. Benar-benar yang terbaik dari kedua dunia. Aku tidak bisa dipermalukan olehnya. Aku juga punya harga diri. Terima kasih, Tuan Huo. Beri aku harga tinggi 1 miliar. Berusaha keras untuk menghidupkan kembali Anda. Nona Song Mahjong. Tidak, aku masih punya pekerjaan. Teman saya tertarik dengan studio Anda. Saya akan memberi Anda beberapa pesanan besar. Aku akan datang. Kau jangan. Saya tidak punya waktu untuk memperkenalkan terakhir kali. Kali ini, nama saya Su Xiu Cheng. Setengah dari hotel yang dia sebut Sunyo Ujia River City. Semua dari rumahnya. Dia bagaimana? Oh, dia bos kita, CEO Grup Huo. Huo Ting Zhou, saya pikir. Kamu pasti pernah dengar kan? Dia adalah Huo Tingzu. Bukankah itu paman dari suami murahan saya? Berarti saya sudah beberapa kali memarahinya, paman. Ini permainan apa? Saya juga tidak tahu, ini terlalu seru ya? Kamu memanggil saya apa? Paman, Saya terlihat tua? ini soal hierarki, bukan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Berarti terlalu banyak bos. Bukan karena usia. Karena, Bos, kamu kelihatan ketinggalan zaman, sekarang cewek-cewek. Suka memanggil paman kan? Biar terlihat akrab. benar. Biasanya yang ganteng baru saya panggil paman. Benarkah? Tentu saja benar. Paman, mau minum? Saya ambilkan air untukmu. Si anjing, jangan dendam ya. Kalau tahu kamu paman kedua Huo, saya tidak akan menyinggung. Oke. Ayo main kartu. Baik, paman.
Paman, ini bisa dituakan? Hu, Pong Hu. King Yi Se, Hu. APA, kok rezekimu bagus sekali? Saya tadinya ingin menang beberapa juta untuk uang jajan. Semua berkat paman yang baik hati. Menang banyak nih. Mau hadiah apa? Kemarin saya kalah banyak. Kali ini sebagai permintaan maaf, sudah malam juga. Saya harus pulang. Kalau paman butuh saya, langsung telepon saja. Saya janji, siap sedia, pegang erat-erat kesempatan ini. Saya tidak percaya tidak bisa mengatur Huo kedua. Tianjin. Ini nomor telepon saya, simpan baik-baik. Kalau begitu saya pulang dulu. Pergilah. Dadah. Bos besar memberinya nomor pribadi, seperti pohon besi berbunga. Kalian sangat santai ya, sepertinya saya harus mengirim kalian berdua ke Afrika Selatan untuk menambang. Ayo main kartu, main kartu. Kembalinya tuan kedua. Sudah makan malam belum? Saya akan membuatkanmu semangkuk mie. Sudah makan? Anda tidak perlu repot-repot. Bagaimana dengan itu? Oh, Nyonya muda lembur malam ini, dia bilang tidak akan pulang. Jika Anda ingin mencarinya, saya akan memintanya pulang. Tidak perlu, saya tidak ingin melihatnya. Kalau begitu, Anda bilang, seorang gadis memanggil pria asing paman. Itu artinya apa? Aduh, ini sulit untuk dikatakan. Lihatlah, di drama Korea sekarang, si pemeran utama wanita. Jika menyukai pria itu, memanggilnya oppa atau paman, ini panggilan sayang. Mungkin saja. Tuan kedua, apakah Anda punya gadis yang disukai? Tidak ada, Anda jangan menebak-nebak. Ini bukan menebak-nebak, ini perhatian saya kepada Anda. Saya akan tidur dulu, Anda juga tidur lebih awal ya. Anak ini. Anda bilang, jika tuan kedua punya gadis yang disukai. Bagaimana dengan nyonya kedua ini? Song Wening. Desain pakaian musim gugur custom baru mularis manis, bos bilang. Akhir pekan ini kita akan ke rumah pesta, buat pesta perayaan untukmu. Kamu harus datang ya. Baik. Ayo, bersulang untuk desainer andalan kita. Saya ke kamar mandi dulu. Pergilah, pergilah. Kita lanjutkan. Song Wanning, akhirnya saya menemukanmu. Song Wanning, jangan menangis. Ini salah saya. Sabun saya membawa seorang pergi. Seharusnya saya memberitahumu, saya juga tidak seharusnya marah padamu. Mari kita berbaikan. Kinze. Antara kita sudah tidak mungkin berbaikan lagi. Saya sudah bilang berkali-kali. Kita sudah putus. Song Wanning. Jangan marah lagi, lihat. Saya tidak hanya melindungi Xianran. Sekarang saya juga kembali ke sisimu. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Kamu benar-benar pahlawan besar. Dulu kamu membawa Xianran kabur dari nikahan tanpa peduli apapun. Apakah kamu memikirkan perasaanku? Xianran kabur dari pernikahan, apa hubungannya denganmu? Dan apa hubungannya dengan perasaan kita? Kinze. Aku sudah menikah. Song Wanning. Canda seperti ini tidak perlu dilakukan lagi. Apakah kamu pernah berpikir? Xianran kabur dari pernikahan. Bagaimana keluarga Xiang menjelaskan kepada keluarga Huo? Akhirnya bagaimana keluarga Xiang mendapatkan proyek 10 miliar dari keluarga Huo? Apa maksudmu? Tidak mengerti? Aku. Untuk menebus kebodohan yang kalian lakukan. Aku menggantikan putrimu untuk menikah ke keluarga Huo. Semua kasihan pada Xianran. Ada yang peduli dengan hidupku? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Kamu akan menggantikan Xianran untuk menikah. Dia tidak pernah memberitahuku tentang ini. Benarkah? Tahu Yu, tanyakan langsung padanya. Benarkah? Tahu Yu, tanyakan langsung padanya. Xianran. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kakak Kinze, aku baru tahu setelah kembali bahwa ayah menyuruh kakak menggantikan untuk menikah. Aku tidak berani memberitahumu karena takut kamu sedih. Kakak Sepupu, aku benar-benar tahu salah, Marala. Padaku saja. Jangan salahkan kakak Kinze, dia sangat mencintaimu. Siaran Ran, berdiri dulu saat berbicara. Aku tahu ini bukan salahmu. Kamu polos dan baik, aku tahu kamu juga tidak ingin seperti ini. Hebat, sangat hebat. Song Wening, Sungguh drama pangeran dan putri yang luar biasa. Aku hampir menangis terharu. Song Wening, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kata Kinze benar. Siaran Ran polos dan baik. Layak mendapatkan perlindungan terbaik. Soal pria playboy itu, memang seharusnya orang seperti saya yang menanggungnya. Benar kan? Kakak, bukan seperti itu, kamu salah paham. Song Wening, Jian Control Kicheng. Kamu adalah tunanganku yang sah. Saya pasti akan meminta penjelasan dari keluarga Huo. Sejak kamu bersiaran kabur dari pernikahan, pada saat itu, saya sudah bukan tunanganmu lagi. Sejak kamu membawa siaran kabur dari pernikahan, saya sudah bukan tunanganmu lagi. Song Wening. Begini, sekarang saya akan bicara dengan orang tua saya. Saya akan meminta mereka untuk berbicara dengan keluarga Huo. Saya pasti tidak akan membiarkan si playboy dari keluarga Huo itu mengganggumu. Kak Kinze, keluarga Huo selalu kuat. Mereka tidak bisa diganggu-gugat, kamu jangan sampai melakukan hal bodoh. Saya tidak peduli, yang saya cintai adalah kamu. Saya pasti tidak akan berpisah denganmu. Kinze. Saya sudah menjadi wanita Huo Yuan. Kita tidak bisa kembali lagi. Kak Kinze, lepaskan saja. Song Wening sudah menikah. Kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak, saya tidak peduli. Seumur hidup ini, hanya mengakui Song Wening. Bahkan jika dia benar-benar sudah menikah. Saya hanya mencintainya. Kenapa? Padahal saya adalah putri keluarga Xia. Song Wening, kamu yang tidak punya orang tua. Enak yang nggak besar keluarga ini. Apa hakmu merebut pria dariku? Song Wening. Kamu tunggu saja. Tang, saya ada urusan dulu. Tolong sampaikan ke semua orang. Ya. Paus. Itu Nona Song, mau kita ajak? Ayo bawa saja. Untung hari ini tidak pakai mobilmu, jadi bisa memberi kejutan. Lepaskan saya. Kembali kantor. Paus. Hujan di sini cukup deras, bagaimana kalau kita ajak? Jalan saja. Lepaskan aku. Kinze. Jangan membuatku merendahkanmu. Song Wening, kenapa kamu minum begitu banyak? Tang. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ada yang mengganggumu? Ceritakan padaku. Kinze sudah kembali. Dia demi siaran. Dia sendiri yang mendorongku ke dalam lubang api. Aku jelas tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Dan juga Huo Xiao itu. Kenapa aku harus menikah dengannya? Kenapa dia berani memarahiku? Dia tidak menyukaiku. Barang yang hanya bagus di luar. Apa yang dia sombongkan? Kamu menikah dengan Huo Ershao. Ya, sangat sial, kan? Aku bahkan tidak punya hak untuk memilih. Tapi aku dengar Huo Ershao belum menikah. Itu pernikahan rahasia. Bahkan untuk urusan surat nikah, kami tidak diizinkan hadir. Seperti Huo Ershao, yang selalu menjadi tokoh utama di halaman hiburan, meskipun pernikahan kalian rahasia. Seharusnya tidak bisa disembunyikan, kan? Jangan-jangan kamu menikah bukan dengan Huo Ershao? Lalu siapa lagi? Aku dengar. Kakek Huo punya anak yang lahir di usia tua, dipanggil Erye. Sekarang dia adalah pemimpin keluarga Huo. Erye ini sangat misterius dan sulit ditemui. Jangan-jangan kamu menikah dengan Erye? Song Wening, kamu gadis yang baik. Suatu saat pasti akan bertemu pria yang mencintaimu.
Hei, Nona Song, malam ini ada acara di KTV. Mau ikut? Bos juga ada. aku rasa tidak perlu. Baru-baru ini, Huo Group merekrut 200 karyawan baru. Perlu memesan seragam kerja. Segera sampai. Nona Song, cepat duduk. Sudah lama menunggu. Tempat di sebelah bos sengaja disimpan untukmu. Siapa yang menyuruh kalian memanggilnya? Ada APA, Bertenkar, Tidak Tahu. Kemarin masih baik-baik saja. Rocketat. Kenapa kamu datang terlambat? Bos kami sudah menunggu lama, itu. Kamu harus menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Paman, saya akan menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Keluar. Apa katamu? Aku bilang keluar. Baik, aku pergi. Rocketat, jangan pergi. Bos. Maaf ya. Wah. Cantik. Ketemu lagi ya. Kamu? Aku. Kita berdua sangat berjodoh. Ayo duduk sebentar di tempat kakak, ya. Aku tidak kenal kamu. Kamu mabuk. Lepaskan aku. Aku memang mabuk. Tapi mataku tidak salah lihat. Berapa yang Tuan Huo bayar padamu? Aku akan bayar double. Ikut aku. Aku jamin kamu akan hidup enak. Pergi. Jangan sentuh aku. Keras juga ya. Aku suka yang keras. Aku kasih tahu. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku bersemangat. Di sini, aku Cui Shilei adalah raja. Teriaklah. Lepaskan aku. Bu Tamadmu, lihat siapa ini, Huo. Tuan Huo, kami hanya bercanda, kalau tidak. Kalian lanjut, aku pergi dulu, pergi. Jangan berpikir macam-macam, teman. Kakak, bagaimana kita harus menanganinya? Hancurkan dia. Tunggu sebentar. Huo. Aku peringatkan kamu, keluarga Cui kami tidak bisa diremehkan. Kamu harus pikir-pikir, aku kasih tahu. Tunggu sebentar, Tuan Huo, kakak. Masih belum bangun? Tuan Huo, kalau tidak ada hal lain. Aku pergi dulu. Kamu manggil apa? Tuan Huo. Kalau kamu tidak suka, aku juga bisa memanggilmu Bos Huo. Kenapa tidak memanggil paman lagi? Bukankah kamu tidak suka aku memanggilmu begitu? Halo. Kak, ada masalah besar di rumah, tolong. Cepat pulang. Aku akan segera kembali. Tadi malam hanya minum sedikit alkohol. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kak Kinze, semuanya sudah terjadi. Mari kita pergi. Song Wanning, kenapa kamu datang? Ini yang kamu sebut masalah besar. Ya, tadi malam aku sudah bersama Kak Kinze. Kita sudah bersama. Bukankah ini masalah besar, Kak? Kamu sudah menikah dengan Huo Ershao, sementara aku sudah bersama Kak Kinze. Jangan merusak hubungan kami lagi. Song Wanning, jangan dengarkan omongannya, aku bisa menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Kalian berdua benar-benar menjijikan. Kak Kinze, semuanya sudah terjadi, kalau kamu meninggalkanku begitu saja. Apa yang harus kulakukan? Aku. Song Wanning. Orang-orang itu tidak layak membuatmu sedih. Song Wanning. Aduh, ada apa ini? Cepat, panggil dokter keluarga. Aku akan segera menelepon. Kamu sudah bangun. Baju mana? Kamu lepas bajuku.
Kamu demam tadi malam, minum obat. Beringat banyak. Aku menyuruh pembantu mengganti bajumu. Tadi malam, kamu yang mengantarku pulang. Kenapa terdengar seperti ini rumahmu? Ini memang rumahku. Kamu demam sampai ininya. Ini rumahku. Ini rumah suamiku. Kamu sudah nikah? Siapa suamimu? Huo Yuan, keponakanmu. Keponakan saya. Iya. Makanya aku manggil kamu paman. Minum sampai habis. Ambil. Ayo, cepat bawa sup jahe ini ke atas, kasih si cewek minum. Biar berkeringat, cepat sembuh. Tante Liu, kamu kenal dia? Masa kamu nanya gitu? Mana mungkin aku nggak kenal dia? Dia itu istri keluarga Huo. Ah, masa ia nanya lagi? Cepat bawa ke atas. Kamu masih diam aja. Cepat bawa sup jahe ini. Kasih ke istrimu. Dia itu. Kenapa? Bukannya kamu udah pernah ketemu dia? Masa istri sendiri nggak kenal? Dia itu, perempuan yang dinikahkan sama aku sama mama. Iya, kamu berdua dulu kayak air dan api. Bikin aku sama Nyonya pusing banget. Sekarang, lihat kamu. Bisa perhatian sama dia, kami berdua jadi tenang. Tante Liu, kita semua salah, dia pikir. Dia nikah sama Huo Yuan, aku pikir, dia itu. Cewek yang cari harta. Aduh, gimana bisa kalian berdua bikin kesalahpahaman sebesar ini? Kamu belum naik. Cepat jelasin semuanya sama dia. Jangan bilang dulu, dia baru aja kena banyak tekanan. Biar dia tenang dulu. Iya, bener juga. Aku bantu kamu sembunyikan dulu. Iya, cepat naik. Siapa? Aku, Huo Yuan. Dia mau apa? Aku nggak bisa hadapin dia sekarang. Kamu mau apa? Pamanku bilang kamu sakit, aku datang buat jenguk. Masa dia baik hati gitu? Jangan-jangan dia mau menghina aku. Aku nggak mau ketemu kamu. Kita udah nikah lama, tapi jarang ketemu. Kamu gak mau ngobrol sama aku? Ershao, aku mau cerai sama kamu. Kalau kita saling benci, lebih baik kamu lepasin aku. Lepasin kamu bisa kasih apa buat aku? Aku akan kerja keras, terus bayar uangnya, boleh? Aku gak perlu uang kamu. Beneran? Aku masih bisa membiarkanmu mengejar pria yang kau cintai. Kalau sudah menemukan orang yang tepat, beritahu aku akan membantumu memutuskan. Bukankah itu berarti selingkuh? Tidak. Tapi itu harus cinta sejati. Jangan coba-coba membawa pria sembarangan untuk menipuku. Kalau tidak, konsekuensinya tanggung sendiri. Baik, aku setuju. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu, kalau ada apa-apa. Beritahu Liu. Siluet ini. Kenapa mirip sekali dengan Huo Tingzu? Mereka paman dan keponakan, wajar kalau mirip. Terima kasih, kamu adalah Huo Ershao yang paling tampan di seluruh Jiangcheng. Aku akan berterima kasih padamu seumur hidup. Aku harus mencari uang lebih banyak, agar bisa cepat melunasi utang pada Huo Yuan. Kenapa dia ada di sini? Siap. Song Wening. Kakak, aku dan Kinze datang untuk mengirim undangan. Semoga kau bisa datang ke pernikahan kami. Pernikahan? Keluarga Qin sudah tahu kalau kami berdua bersama. Jadi mereka ingin kami cepat menikah. Benar kan, kakak Kinze? Ya, Selamat untuk kalian berdua. Kalian berdua memang pasangan yang cocok, semoga langgeng. Jangan sampai merusak hidup orang lain. Song Wening. Maaf, Tidak perlu minta maaf. Tapi lebih baik kau awasi Kinze, dia mudah terpengaruh. Dia tidak tega melihat orang lain menderita, siapa tahu suatu hari. Dia malah kabur dengan orang lain. Kau. HMPH, kakak Kinze sangat mencintaiku. Demi melindungiku, dia bahkan rela menjerumuskanmu.
Kakak Kinze tidak akan meninggalkanku. Semoga kalian selalu bersama. Bukankah kalian datang untuk mengirim undangan? Mana undangannya? Kamu benar-benar mau datang? Tentu saja. Aku tidak hanya akan datang, tapi juga akan berdandan cantik. Jadi lebih baik kau berusaha. Jangan sampai kalah cantik dariku. Kau. Baik. Aku ingin lihat bagaimana kamu berpakaian mewah. Song Wanning, ada yang menawar 200.000. Minta kamu datang ke acara pernikahan sebagai asisten kostum. 200.000? Banyak sekali. Iya, pasti ada yang menemukan bakatmu. Sudah kubilang, emas pasti akan bersinar. Dengan 200.000 ini, aku semakin dekat untuk melunasi 5 juta dari Huo Yuan. Sudah dekat sekali. Song Wanning, sebaiknya kamu jangan menerimanya. Uang sebanyak ini, kenapa tidak? Pemesan ini adalah siaran Ran. Harusnya kamu pergi. Tidak hanya bisa mendapatkan uang dari mereka, tapi juga bisa melihat lelucon. Kenapa tidak? Song Wanning, jangan memaksakan diri. Tenang, tidak akan ada masalah. Wah, yang disebut berpakaian mewah adalah datang sebagai asisten kostumku. Oh. Benci aku suka melihatmu yang sangat membenciku. Tapi tetap harus melayaniku. Song Wanning, kamu ingin mencekiku? Kamu minta aku jadi asisten kostummu, bukankah itu mencari masalah? Nona Xia, demi penampilanmu yang cantik. Seharian ini jangan makan apa-apa. Kalau gaun pengantinnya melar, aku tidak bertanggung jawab. Kamu. Ayo, kakak Kinze menunggumu. Kok Hawkins. Song Wanning, kamu benar-benar datang. Aku sangat senang. Kakak Kinze, dia hanya asisten kostum yang aku ajak. Apa yang kamu lakukan ini? Dia adalah kakak kandungmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Kinze. Hari ini kamu adalah pengantinku, kamu harus tetap di sampingku. Jangan pergi kemana-mana. Song Wanning, kamu membuat keributan di pernikahan adikmu, tidak malukah kamu? Dia yang sengaja menghinaku, kenapa aku yang disalahkan? Bajingan, berani membantah? Ah. Bagaimanapun juga dia adalah adikmu. Kamu seharusnya mengalah padanya. Aku bahkan sudah mengorbankan tunanganku, belum cukupkah itu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah menikah. Kinze sudah bukan tunanganmu lagi. Kalian pasti sudah lama mengincar Kinze, ya? Menyuruh si anak menikahi Kinze, juga sudah kalian rencanakan, kan? Kamu si anak durhaka yang tak bisa dijinakkan. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku tampar kamu sampai mati. Dari mana datangnya anak muda ini? Urusan keluarga Xia berani kamu ikut campur? Mencari mati. Minta maaf padanya. Bajingan, lepaskan. Aduh sakit, lepaskan. Minta maaf padanya. Aku adalah paman kandungnya. Paman mengurus keponakan, apa hubungannya denganmu? Dia adalah istriku, kamu masih bilang tidak ada hubungannya denganku? Kamu adalah Huo Tingzhou. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Ternyata Tuan Huo, tadi ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Pesanan 1 miliar dari keluarga Huo ke keluarga Xia. Saya putuskan untuk menarik kembali. Tuan Huo, tadi saya salah, saya minta maaf. Jangan sampai Tuan bertindak gegabah. Kita pergi. Tuan Hua. Baru saja terima kasih banyak atas bantuan Tuan Huo. Tuan Huo, Dipukul oleh Xia Wenhan. saya baik-baik saja. Tuan Huo, bisa tolong carikan saya penata rias? Saya ingin menghadiri pernikahan. Baik. Terima kasih. Saya sudah siap.
Bagaimana? Ini desain saya sendiri. Sangat cantik. Benarkah? Iya. Tapi, Tapi apa? kurang sesuatu. Saya pasangkan untukmu. Ini terlalu mewah. Hanya pinjaman, sebagai pendampingku, tidak boleh ada kekurangan. Kalau begitu, terima kasih tuanku. Sudah siap? Sempurna. Kita pergi, beri mereka pelajaran. Iya. Ayah, minum teh. Baik, baik, baik. Song Wanning, siapa dia? Kakak, dari mana kamu dapat cowok ganteng ini? Hati-hati, Huo Xiao tahu, dia akan marah padamu. Hari ini di sini semuanya wartawan. Banyak wartawan, harus dilaporkan dengan baik. Berita tentang Putri Xia yang menggoda kakak ipar untuk menikah. Song Wanning, kita bilang membatalkan pertunangan. Kamu diam-diam menikah dengan orang lain. Sekarang kamu menggoda pria lain, kamu tidak punya malu ya? Song Wening. Berani memberi Huo Xiao tanduk hijau. Siap-siap mati. Hari ini meskipun kamu membalikan ini, aku yang tanggung. Lupa mengenalkan. Ini Paman Yuan. Huo Tingzhou. Itu anak terlambat dari kakek Huo. Huo Xiao yang misterius. Aku menggandeng paman sendiri, tidak ada masalah kan? Aku mengerti, orang yang tidak bermoral, melihat semuanya kotor. Mengira orang lain sama seperti dirinya. Kamu. Kau kak cinta jam gina aku. Siapa? Tamu yang datang adalah tamu. Jangan ribet lagi. Song Wanning. Silakan duduk. Tidak perlu. Aku datang hari ini hanya untuk memberikan ucapan selamat. Setelah memberikan ucapan selamat, aku akan pergi. Kamu begitu baik hati datang untuk memberikan ucapan selamat. Aku berharap kalian berdua, pria brengsek dan wanita murahan. Sampai tua, tidak pernah berpisah. Kamu berani menghina aku. Aku lihat siapa yang berani mengganggu keluarga Huo. Tidak menarik. Ayo pergi. Pergi. Kins. Hari ini adalah pernikahan kita. Kamu adalah suamiku. Bisakah kamu tidak memikirkan wanita itu? Kamu diam. Posisi Nyonya Qin bisa kuberikan padamu. Tapi di hatiku, hanya ada Song Wanning. Kins. Song Wanning, kamu benar-benar pantas mati. Sudah, jangan berpura-pura tidak ada yang keluar. Barusan benar-benar puas banget, kamu lihat nggak? Hidung siaran Liang sampai miring ke selnya. Puas aja udah. Pak Huo, kok tiba-tiba datang? Aku. Oh, Yuan bilang kamu datang ke pernikahan. Takut kamu diganggu, jadi aku gantikan dia buat lihat-lihat. Huo Yuan keluar cari model muda lagi ya? Walaupun aku nggak suka dia, tapi tolong kalau ada kesempatan, kamu gusin dia. Kalau begini terus, entar. Entar gimana? Entar nggak kuat, badan lemes, darah kurang. Gak heran dia dulu sering marahin aku nggak kuat. Jangan khawatir. Dia masih kuat kok, entar kamu juga tahu. Entar, kita berdua nggak ada entar, pasti cerai. Masalah entar aja. Ayo, aku anterin kamu pulang. APA. Rok ketat itu istri muda bos ya? Ini jodoh dari langit. Iya, tapi bos, aku saranin kamu. Cepetan aja ngomong sama Nona Song. Biar jujur aja.
Kenapa? Karena yang paling dibenci wanita itu bohong. Seserius itu? Ya serius, ini masalah besar kayak bumi hancur. Level ledakan gitu. Boss. Shen Nancy udah balik ke Indonesia. Dia balik ke Indonesia ada hubungannya sama aku? Udah deh, dulu kamu. Karena Shen Nancy putus sama kamu terus pergi ke luar negeri, kamu jadi depresi, sampai kena penyakit nggak bisa deket-deket wanita. Berani bilang kamu nggak ada reaksi sama sekali? Masalah aku nggak ada hubungannya sama Shenancy. Sama sekali nggak ada. Masalah Song Waning. Gimana solusinya? Jujur aja, jujur itu lebih baik daripada nolak. Cepetan jujur. Makin lama makin bahaya. Oke, hari ini aja ngomong sama dia. Ah, c'est bonje? Mending sekarang daripada ntar. You can pause. Kamu bilang. Roh ketat bisa terima kenyataan nggak? Nggak tahu. Halo. Halo, ini suamimu. Hari ini jam 12 siang, di Jianjing Private Kitchen. Sampai jumpa. Oke. Tuan Huo, kamu juga di sini? Apakah Huo Yuan yang mengundangmu? Iya, aku takut dia mengganggumu, jadi aku datang untuk melihat. Makanannya sudah dihidangkan, silakan duduk. Semua makanan di meja ini dipesan untukku. Tuan Huo sangat baik, pasti bibi kecil kita akan sangat bahagia. Aku pasti akan membuatnya sangat bahagia. Oh ya? Aku ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Sebenarnya aku selalu. Aku ada urusan lain, kamu makan dulu. Aku akan segera kembali. Oke, kamu pergi dulu. Kenapa Huo Yuan belum datang? Nona. Ada apa? Kenapa tiba-tiba gelap? Kami sudah tutup. Oh, maaf, aku akan pergi. Barang sedikit ini harganya 3.000? Toko curang. Membuatku menunggu seharian. Kamu tunggu saja. Aduh. Tuan Huo. Kamu baik-baik saja? Jangan bergerak. Aku akan bawa pulang Diwali. Tuan Huo, lebih baik kamu melepasku. Ini tidak baik. Tidak ada yang tidak baik. Kamu memang milikku. Keluarga Huo, aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Kalau saja Huo Yuan seperti kamu, pasti lebih baik. Aku semakin menyesal menikah dengannya. Kamu sangat membencinya? Iya, aku membencinya. Lihat saja, hari ini dia bahkan tidak datang. Dia sengaja menipuku. Aku akan memberinya pelajaran. Aku tidak akan percaya lagi pada ucapannya. Maaf. Ini bukan salahmu. Kenapa kamu minta maaf padaku? Juga yang menjawab. Tuan Huo, sudah larut. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Aku akan mengobati lukamu. Setelah selesai, aku akan pergi. Tidak usah. Kenapa?
Kamu jijik sama aku? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, aku akan minta Tante Liu masuk untuk membantumu. Nyonya muda, biar saya bantu merawat lukamu. Sakit ya? Tante Liu. Seperti apa suami saya? Ah, dia itu. Dia sudah saya asuh sejak kecil, selalu luar biasa. Apapun yang dia lakukan, sejak kecil dia selalu ingin yang terbaik. Jadi, karakternya agak keras, jangan lihat penampilannya. Dia terlihat dingin, tapi hatinya lebih lembut dari siapapun. Masalahnya adalah dia butuh seseorang yang benar-benar mencintainya untuk masuk ke hatinya. Dengan begitu, dia akan benar-benar baik-baik saja, kalian berdua. Anak-anak baik. Jika bisa bersama dengan baik, saya dan Nyonya bisa tenang meninggal. Tante Liu, jangan bicara begitu. Oh. Sudah. Lukamu jangan sampai terkena air ya. Istirahatlah lebih awal. Kamu juga istirahat lebih awal. Besok siang kita ketemu di kafe. Kalau berani terlambat, aku akan kirim foto kamu menggoda Paman Ershao ke media. Silakan. Kenapa datang sendirian? Pria yang jadi gosipmu menghilang? Bicaralah langsung. Tidak perlu berbelit-belit antara kita. Kenapa buru-buru? Hal yang menarik ini tentu harus dibicarakan perlahan. Ini kopi yang aku pesan untukmu. Apa yang ingin kamu katakan? Biarlah. Aku ingin kamu bersumpah. Jangan pernah muncul di dekat Kak Kinze. Kalau tidak, aku akan mempublikasikan fotomu. Bisa bersumpah. Tapi aku dan Hu Tingzu, kami bersih. Aku tidak peduli kamu bersih atau tidak. Asal ada foto sebagai bukti, tidak takut orang tidak percaya. Tenang, aku tidak suka mendaur ulang sampah. Aku juga tidak akan ada hubungan lagi dengan Kinze. Tapi, selama kamu tidak menghilang, Kak Kinze tidak akan peduli padaku. Jadi, aku akan mengubahmu jadi pelacur yang ditunggangi ribuan orang, ditiduri jutaan orang. Apa maksudmu? Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Makanya aku kasih kamu sesuatu. Kamu tidak akan minum. Tapi air gratis ini, kamu akan minum, kan? Song Wanning, oh Song Wanning. Haruskah aku memuji kecerdasanmu? Atau kebodohanmu? Apa yang kamu taruh di air itu? Kakak baikku, nikmati hadiah yang kuberikan untukmu. Pak Tsui. Orangnya sudah kubawa. Soal kontrak dengan keluarga Xia. Tenang, asal aku puas, keluarga Xia pasti dapat untung. Kalau begitu, semoga Anda bersenang-senang. Kamu, lepaskan aku. Terakhir kali kamu bikin aku dirawat di rumah sakit sebulan. Kali ini akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Aku peringatkan kamu, suamiku adalah Huo Yuan. Cepat lepaskan aku. Huyuan Aichi Yukuma Pamelok. Kamu pikir dia bisa apa? Aku kasih tahu. Bahkan Huo Tingzhou datang pun tidak akan berguna. Panas. Panas? Tentu saja panas. Lepaskan aku. Tolong.
Teriak, teriak sampai serak pun tidak akan ada yang menolongmu. Lepaskan aku. Song Wanning, Paman kecil, Cui Shilei. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku, cari mati. Pyuken, kenapa kamu lagi? Aku kasih tahu. Cewek ini dikasih orang padaku, tidak ada hubungannya denganmu. Pergi kau dari sini. Di Jiancheng belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu masih kurang. Bawa dia turun. Dia suka main, ajak dia main sampai puas. Tenang bos, pasti kami ajak dia main sampai puas. Tidak, tidak, Huo. Aku tidak tahu diri, aku terpesona oleh setan. Maafin aku akan. Pak Hua. Jangan takut, aku bawa kamu pulang. Kenapa panas sekali? aku sangat kepanasan. Sangat tidak nyaman. Kamu ngapain? Menjadi penawarmu. Tidak bisa, kamu adalah paman kecilku. Tidak bisa. Song Wanning. Aku bukan paman kecilmu. Aku adalah priamu, jangan takut. Kamu pergi saja. Kalau kamu bersamaku malam ini, aku akan mengambilmu kembali dari Huoyuan. Maaf paman kecil. Aku tidak bisa menerimamu. Kenapa? Apa yang kurang dariku dibandingkan Huoyuan? Kamu sempurna. Hanya saja yang kumaui adalah Huoyuan. Padahal ini istriku sendiri. Rasanya seperti mencuri. Aku sudah menyuruh Bibi Liu membuatkan teh jahe untukmu. Jangan lupa minum setelah selesai. Huo Tingzhou. Andai saja aku bertemu denganmu lebih awal. Senang bermain. Saat mengganggu wanitaku, kamu sangat sombong. Pak Ika. Paki, tenanglah. Jangan sampai membunuh, susah menjelaskannya. Biarkan dia terbaring selamanya, agar tidak merusak lagi. Baik Pak ya. Lalu masukkan dia ke penjara untuk dijaga. Jaga dia dengan baik. Baik Paki, jangan kau makam-makam. Sangat gatal. Kamu. Jangan mendekat. Tenang, aku tidak akan menyentuhmu. Kamu datang untuk apa? Ini kamarku dengan Huoyuan. Jangan masuk sembarangan. Kenapa? Takut Huoyuan tahu. Kemari Malkita. Jangan bilang lagi. Bahkan jika dia tahu, dia akan segera memberikanku padamu. Kamu tidak ingin menjadi wanitaku. Banyak wanita di luar sana yang menyukaimu. Lepaskan saja aku. Kamu dibeli oleh keluarga Huo, menikahlah denganku. Atau dia, ada bedanya apa? Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Song Wanning. Kamu cepat atau lambat akan jadi milikku. Huo Tingzhou, kamu gila. Aku tidak gila. Song Wanning. Sebenarnya akulah dirimu. Hei Tang Tang. Song Wening, aku sudah menemukan lokasi Xeranan.
Dia berani mengganggumu, ayo kita habisi dia bersama. Oke, aku segera datang. Silakan. Song Wanning, kamu berani memukulku? Siaran Ran, kamu yang kami pukul. Song Wanning, kalau kamu berani melakukan ini padaku, Kinze tidak akan membiarkanmu. Silakan. Dulu aku tidak mau berurusan denganmu, apakah kamu benar-benar merasa aku berintimidasi? Kakak, maukah kamu melepaskanku dulu? Kita bisa bicara baik-baik. Kamu demo ke tempat tidur Chu Shilei. Kenapa tidak pernah berpikir untuk membiarkanku? Ini semua salah paham. Salah paham? Kalau begitu, aku memukulmu sekarang, apakah itu juga bisa dianggap salah paham? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Song Wanning, bagaimana kamu bisa memukul Siaran Ran? Lepaskan, atau aku akan memukulmu juga. Aku tidak bisa melihatmu memukul adikmu sendiri. Kakak Kinze, akhirnya kamu datang. Kalau tidak, aku akan dipukuli sampai mati oleh kakakku sendiri. Siaran Ran memberiku obat bius. Mengirimku ke tempat tidur Chu Shilei. Membuatku menderita penghinaan, apakah dia tidak pantas dipukul? Kakak Kinze, tidak seperti itu. Ini kakak. Kakak sendiri yang tidak sopan. Diam. Song Wanning selama ini. Apakah aku tidak tahu siapa dia? Siaran Ran, kamu sangat mengecewakanku. Aku tidak menyangka hatimu begitu kejam. Tidak seperti itu, kakak Kinze. Itu semua karena aku terlalu mencintaimu. Diam. Aku tidak akan percaya lagi sepatah katamu. Kakak Kinze. Lepaskan aku. Hal yang paling kusesali adalah melepaskanmu kali ini. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Song Wanning. Jangan panggil namaku, aku jijik. Kamu bilang benci Siaran Ran. Tapi lihat dia dilakukan tidak adil, kamu tetap membelanya. Aku tidak. Kamu adalah pria brengsek yang tidak setia. Mau keduanya, tidak rela melepas keduanya, orang sepertimu. Bahkan tidak sebanding dengan Huiyuan. Song Wanning. Jangan minum lagi. Kenapa kamu datang? Datang untuk minum bersamaku? Ayo. Hari ini, aku dan paman kecil tidak akan berhenti sampai mabuk. Kamu masih sedih karena Kinze? Aku sudah melupakannya, juga orang yang seperti ase sentral itu. Aku tidak peduli. Lalu kenapa kamu begitu sedih? Aku tidak sedih karena dia. Aku sedih karena diriku sendiri. Masa muda yang indah terbuang sia-sia. Masa tidak sedih? Jangan sedih lagi, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, oke? Kamu punya rahasia? Coba ceritakan. Sebenarnya orang yang akan kamu nikahi bukan Huiyuan. Tapi aku. Omong kosong. Aku menikah. Bodoh. Ingat, orang yang akan kamu nikahi adalah aku. Aku adalah suami sahmu, itu sudah cukup. Jangan minum lagi, pulang dan tidur, baik? Tidak, aku mau minum. Erye, perlu kami siapkan kamar untukmu? Tidak perlu. Malam ini aku tidur bersamanya. Ini bagus sekali. Aku akan segera memberitahu kabar baik ini kepada Nyonya. Wu Qingzhu, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kamu memanggilku apa? Aku. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Song Wanning, kamu masih ingat tidak? Apa yang aku katakan padamu tadi malam? Aku. Aku ingat tadi malam aku pergi minum. Lalu, Setelah itu aku tidak ingat lagi. kamu mabuk sampai tidak ingat.
Sepertinya begitu. Jadi kenapa kita tidur di ranjang yang sama? Itu yang harus aku tanyakan padamu. Aku. Tadi malam aku baik hati mengantarmu pulang. Kamu jadi bernafsu, mencium dan memelukku, lalu memaksaku tidur denganmu. Tidak mungkin, kamu kan laki-laki. Bagaimana mungkin aku bisa memaksamu? Kamu memang wanita yang ingin kunikahi, kamu yang memaksaku tidur denganmu. Kenapa aku harus menolak? Masuk akal. Aku bahkan tidak bisa membantah. Apa ini? Surat pernyataan. Pihak pertama Huo Tingzhou. Pihak kedua Song Wanning. Pihak kedua karena salah terlebih dahulu. Berjanji dari sekarang akan mendengarkan perkataan pihak pertama. Jika tidak, pihak pertama akan mempublikasikan foto sebagai hukuman. Bahkan ada foto? Sekarang sudah ada. Kamu tidak bermoral. Aku penipu. Kamu sebagai orang tua menindas yang muda. Aku penipu. Ini penipuan, foto ini tidak bisa dianggap sah. Aku penipu. Selain kata-kata ini, bisakah kamu mengatakan yang lain? Aku penipu, makanya aku menindasmu. Jika kamu tidak puas, tidak akan ada yang membantumu. Kamu tidak takut Huo Yuan tahu? Kamu pikir aku takut padanya? Kalau begitu aku akan memberitahunya Huo. Dia pasti senang kita bersama. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Coba pikirkan baik-baik, apa yang aku katakan padamu tadi malam. Jika tidak, aku akan tidur denganmu setiap hari. Tuan kedua, Tuan Yuan datang, katanya ingin bertemu denganmu. Sial-sial. Huo Yuan pulang, kalau dia melihat. Kita berdua bersama, bagaimana aku menjelaskannya? Diam di sini, tanpa perintahku, jangan keluar. Jangan sekali-kali memberitahunya tentang kejadian kemarin. Ya, tergantung pada penampilanmu. Ada apa? Paman, Bibi, apakah aku harus pergi? Sampaikan salam untuk Bibi. Dia melakukan kesalahan. Sedang merenungkan kesalahannya. Paman. Bibi terlihat masih muda, kamu tidak perlu terlalu keras padanya. Dan istri yang dinikahi harus disayang. Apa kamu mau aku mencarikan istri untukmu? Jangan, lebih baik tidak. Aku kemari sebenarnya untuk menanyakan tentang kontrak ini. Banyak bagian yang tidak aku mengerti, bisakah kamu membantuku melihatnya? Bagian ini adalah jebakan, kamu harus berhati-hati di masa depan. Ada lagi. Huo Yuan, tolong aku. Aku dikurung oleh pamanmu, setidaknya aku adalah istrimu. Bisa kamu jadikan sekali ini dalam dasar kataku? Song Wanning. Paman, aku ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu ya. Kontrak. Dan, datang ke perusahaan untuk mencariku, jangan ke sini. Baiklah. Aku pergi ya. Semoga kamu dan paman bahagia saat kalian menikah. Ingat untuk memanggilku, aku akan memberikan hadiah. Apa yang Bibi katakan? Aku tidak bisa mendengarnya sama sekali. Bibi, kamu dan paman kecil harus baik-baik, aku mendoakan kalian. Sampai jumpa. Hai. Huo Yuan, kembalilah, selamatkan aku. Pamanmu bila. Huo Yuan, kembalilah kamu. Aduh. Aku mendoakan kebahagiaanmu dan paman kecil. Kalian adalah pasangan yang ditakdirkan. Orang macam apa ini? Istri sendiri tidak peduli. Sampah.
Kalau kamu melompat sekarang, mungkin masih bisa menahan Huo Yuan. Tuan Huo, kamu sudah selesai? Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Huo Yuan memberiku wewenang penuh untuk menanganimu. Ini berarti kebebasanmu ada di tanganku. Mengerti? Mengerti. APA. Istri menolakmu? Tidak mungkin. Masih ada wanita di Jiangcheng yang bisa menolakmu? Pause. Jangan-jangan kamu tidak memiliki daya tarik lagi. Kalau tidak, kenapa istrimu? Bos, kamu benar-benar belum jujur sama istri? Belum. Masa sih? Kamu sudah bohong sama dia selama 2 bulan. Ya ampun. Kalau istri tahu kebenarannya nanti, dia pasti marah besar. Bisa-bisa dia minta cerai sama kamu. Dia berani? Berani atau tidak itu urusan lain. Yang penting ini bisa merusak hubungan suami istri. Gimana kalau kita manfaatkan situasi ini? Bikin istri jatuh cinta sama bos dulu, baru kita jujur. Kalau gitu, pasti aman. Menurutku ini bisa. Tapi bos yang sudah lama jomblo ini, bisa ngejar cewek enggak sih? Bukan aku yang kamu tanya, aku. Sun Yojia, Playboy terkenal di Jiangcheng. Kalau soal nilai emosional, ngejar orang pasti gampang banget kan? Gimana, bos? Coba dengerin. Begini, pause. Pertama-tama, kita harus penampilan pertama harus keren, mobil mewah, asisten. Ditambah kacamata hitam yang keren, biar istri langsung terpesona dari penampilan. Ayo, aku ajak kamu makan enak. Tuan Huo. Malam-malam begini. Ngapain pakai kacamata hitam? Itu nggak penting. Yang penting, sebelum makan, aku mau kasih kamu hadiah. Kemudian buket bunga harus cantik, ukurannya pas untuk dipeluk. Baru bisa memuaskan hati wanita yang suka pamer. Lebih bagus lagi kalau ada musik romantis, itu pasti mematikan. 19 bunga, yang mewakili kita berdua, panjang dan abadi. Mawar melambangkan. Tapi aku alergi bunga. Dan kenapa dia tiba-tiba putar musik? Buang bunganya. Kalau nggak suka, nggak usah. Ayo, kita makan enak. Tuan Huo, alergi itu benar-benar nggak enak. Lebih baik lain kali saja. Oke, lain kali saja. Kalau gitu, sampai jumpa. Gimana, bos? Apa kamu sudah berhasil menaklukkan hati istri? Istriku alergi bunga, sedang disuntik. Ini cuma kecelakaan, kan? Pause. Lihat, dia juga nggak tahu kalau istri alergi. Gimana kalau kasih dia kesempatan lagi untuk menebus kesalahan? Ah, bos, cara ini nggak berhasil. Ada cara lain nggak? Aku punya ide. Pasti bisa bikin istri jatuh cinta. Benarkah? Tentu saja, lebih nyata dari mutiara. Baiklah, percaya sekali lagi padamu. Kita seperti ini. Capek banget. Bagaimana kalau berhenti kerja? Aku yang menanggungmu. Pak Huo, kenapa kamu masuk kamarku lagi? Dan kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukannya belum pernah lihat. Waktu masuk kamarku kemarin, aku juga sedang mandi. Itu kecelakaan. Siapa yang masuk kamar orang tanpa baju seperti kamu? Exhibitionis. Kita tidak perlu malu-malu. Aku tidak malu.
Aku hanya tidak suka. Cepat keluar. Tidak suka. Tubuhku tidak cukup bagus. Tubuhmu bagus atau tidak ada hubungannya denganku. Tolong, bisakah kamu normal sedikit? Coba sentuh lagi 2 kali. Jangan. Saudara ipar tambahan ini. Kekuatan dalamnya sangat dalam. Bos, sakit tidak? Kamu bilang sakit tidak? Masa sih, trik pria tampan tidak berhasil? Kamu bilang? Pyuken. Aku bilang, bos, apa kamu? Sudah terlalu lama tidak latihan, jadi anjing kecil. Salah. Jangan marah dong. Aku berencana besok ngobrol dengan ayahmu. Mengirimmu ke selatan untuk menambang. Jangan gitu dong, bos. Untuk siapa aku bekerja keras seperti ini? Bukannya untuk kamu dan saudara ipar? Kalau kamu mengirimku ke Afrika Selatan, siapa yang akan jadi penasihatmu? Berkat nasihatmu, membuat Song Wanning mengira aku tidak normal. Sepertinya metode biasa tidak berguna. Tapi aku punya ide, tidak tahu apakah berhasil. Tidak biasa. Coba dengar. Pak Huo hari ini akan menghadiri pesta ya? Berpakaian sangat mewah. Bukan, hari ini aku ada janji dengan putri grup Shen. Makan siang aku tidak akan pulang. Semoga janjimu sukses. Aku pergi kerja dulu. Bye. Ini benar-benar berguna? Jadi di sini, ingin lebih ramping ya? Bro. Kayaknya Shen Nancy udah balik ke negara. Kamu tahu nggak? Ya. Kayaknya dia kali ini balik, nggak ada rencana buat balik lagi. Dia kan hari ini ada janji sama bos, ya? Ya. Lihat. Aku udah lihat foto bareng di timeline. Song, lihat. Ini Shen Nancy. Dia kan si cantik kota kita. Menurutmu gimana? Cantik banget. Emang cewek cantik. Kayaknya cocok banget. Jodoh. Nggak ada yang aneh? Kamu nggak ada yang mau bilang? Kamu nggak merasa ada yang aneh? Kamu nggak ada yang mau bilang? Apa yang aneh? Ini nggak cantik? Oh iya, cantik banget. Emang cantik, Hom. Kamu selesaikan dulu, Hom. Kayaknya bos udah selesai. Kamu buruan telepon bos. Kemarin berkat kamu yang anterin aku ke rumah sakit. Kalau nggak aku nggak tahu. Harus gimana? Gak apa-apa. Dari kecil aku udah anggap kamu adik. Wajar aja. Aku mau angkat telepon dulu. Oak. Aku selesai maksudnya apa? Istri bos nggak ada reaksi sama foto bareng. Dan malah puji Shen Nancy cantik banget. Kayaknya istri bos nggak tertarik sama kamu sama sekali. Bukannya katanya pasti berhasil? Sekarang gimana? Aduh, aku juga nggak tahu bos. Gimana? Pak Su. Istri bos manggil. Aku tutup dulu. Halo. Kamu tunggu aja. Song. Saran kamu udah aku perbaiki. Coba lihat lagi. Oh. Pak Su. Foto tadi, bisa lihat lagi nggak? Bisa lihat. Nggak cuma lihat, kirim aja juga bisa. Kok tiba-tiba Song tertarik sama foto? Cewek Shen ini, hubungannya sama Pak Huo apa?
Mereka kan teman sejak kecil, dan udah ada janji nikah. Tapi akhirnya tidak jadi, Nona Shen pergi ke luar negeri 5 tahun yang lalu. Ya, kali ini Shen Nancy kembali. Kami tidak tahu, apakah mereka berdua akan kembali bersatu. Mengulang kenangan lama, HM, kamu bilang dia. Oh begitu ya. Nona Song cemburu ya. Tuan Huo adalah senior saya, mana mungkin saya cemburu. Bicara kosong. Nona Song. Bos hanya lebih tua beberapa tahun dari kamu, dan kamu panggil dia senior, itu terlalu tidak menghormati bos. Ya, terlalu menyedihkan untuk bos, HM. Kamu tidak mengerti, ini bukan masalah usia, tapi masalah senioritas. Ada apa? Nona Song. Benar-benar tidak keberatan. Mereka teman sejak kecil, seharusnya memang pasangan yang cocok. Saya yang junior, apa yang perlu saya keberatan? Bahkan tidak sempat memberi selamat. HM, desainnya sudah saya serahkan ke kamu. Kalau ada masalah nanti, kita hubungi via telepon, saya duluan ya. Bagaimana menurutmu, kamu lihat dengan dua matamu? Ada harapan, saya juga merasa ada harapan. Telepon bos. Baru saja, dia khusus bertanya tentang hubungan kalian berdua. Ini artinya apa ya? Dia cemburu, ini pertanda baik. Kamu harus terus mengejar kemenangan. Oke, saya sekarang akan menemui Shen Nancy. Tapi bos, kamu benar-benar tidak tertarik pada Shen Nancy. Jangan sampai kamu makan di piring ini, lihat ke panci itu. Itu tidak adil untuk kakak ipar, ya, jangan jadi pria brengsek. Tenang, saya selalu menganggap Shen Nancy seperti adik. Bagus Xiao Yu. Semangat. Perkenalkan, ini Shen Nancy. Teman saya. Dia malam ini akan makan malam di sini. Halo Nona Shen, saya Song Wanning. Saya tinggal sementara di rumah keluarga Huo. Ah, hello Nona Song. Kalau begitu kalian ngobrol dulu, saya ada urusan, kembali ke kamar dulu. Tapi sebentar lagi makan malam. Tidak apa-apa. Jangan dulu dia. Saya sudah makan, kalian makan saja. Ah, Nona Song ini, dia yang kamu suka. Kamu memang pintar. Ya ampun, kamu pakai aku untuk memancingnya. Hati-hati, kepintaranmu bisa jadi bumerang, beneran deh. Gimana? Dia jelas sedih, tapi tidak menunjukkannya. Dengan karakternya yang seperti itu, kalau dipancing, dia malah tidak akan mengaku. Bahkan malah kabur. Terus gimana? Benar juga kata kamu. Aku lihat dulu. Tuan Huo Yuan, kapan kita bisa bercerai? Huo Yuan. Bukannya itu nama keponakanmu? Kenapa dia memanggilmu begitu? Sebenarnya ini cuma salah paham. Jadi kamu bukan cuma memancingnya, tapi juga sudah membohonginya selama 2 bulan. Pelanggan suara, jangan sampai dia dengar. Ya ampun. Untung aku cepat tahu, kamu ini pria lurus yang bodoh. Kalau sampai aku menikahimu, aku pasti mati kesal karena kamu. Aku akan jujur padanya sekarang. Jangan, kakak. Kalau kamu pergi sekarang, malah akan jadi bumerang. Lebih baik kamu tunggu dia tenang dulu, baru bicara, ya? Terus sekarang? Sekarang, aku akan pergi mewakili kamu. Jelaskan hubunganku dengan kamu, sebagai balasan karena kamu sebelumnya mengantarku ke rumah sakit. Tapi soal kamu membohonginya, itu harus kamu sendiri yang bilang, ya? Aku kesal banget. Aku tidak mau makan, jangan panggil aku. Ada apa, Nona Shen? Nona Song, aku ingin bicara denganmu. Tentang Huo Tingzhou. Aku tidak dekat dengan Tuan Huo, tidak tahu apa yang bisa dibicarakan. Nona Song, saya rasa Anda mungkin salah paham. Jadi kamu pikir,
Huo Tingzhou suka sama aku, ya? Aku pikir dulu apa kata orang-orang. Bilang kita berdua teman sejak kecil, 5 tahun lalu hampir menikah. Benar kan? Apakah kabar angin itu tidak benar? Teman sejak kecil memang benar, tapi dia sama sekali tidak suka sama aku, cuma menganggapku sebagai adik. Aku juga begitu. Kalau begitu dia yang memanggilmu ke sini. Dia sengaja, dia cuma ingin membuatmu cemburu. Aku tidak percaya kamu tidak tahu, dia suka sama kamu. Kamu tidak perlu bilang padaku, ini urusan kalian berdua. Aku juga bisa lihat, sebenarnya kamu masih suka sama dia. Aku hanya tidak ingin kalian berdua karena salah paham. Jadi semakin jauh. Tidak ada salah paham antara kita. Ngomong-ngomong, aku punya gosip tentang Huo Tingzhou. Kamu mau dengar? Gosip apa? Jangan lihat Huo Tingzhou, yang sehari-hari terlihat seperti bos yang otoriter dan tegas. Sebenarnya dia belum pernah pacaran. Benar, dia workaholic dan jomblo sejak lahir. Wah. Kayaknya ada yang takut aku ngomong salah, bikin kamu marah. Langsung buru-buru suruh aku pergi. Oke, aku turun sekarang. Jangan banyak bicara. Tapi, kamu harus hargai orang di sekitarmu. Seperti orang tampan, kaya, dan jomblo sejak lahir. Bos bodoh seperti ini susah dicari. Semangat ya! Song Wanning, aku ada yang mau bilang. Jangan-jangan dia mau nembak, ayo kita bilang bareng. Aku mulai hitung mundur. 3. 1. Aku suka sama kamu, aku bohong sama kamu. Apa? Kamu bohong sama aku? Kamu bohong apa sama aku? Aku paling benci dibohongin. Aku. Kalau soal Shen Nancy, aku bisa maafin. Bukan soal Shenancy. Kamu ingat malam itu waktu kamu mabuk? Jangan-jangan waktu itu kamu sebenarnya mau jahat sama aku. Dan fitnah aku? Kamu mabuk, bukan mati. Aku ngapain atau enggak? Kamu gak bisa rasain? Benar juga. Terus apa? Sebenarnya waktu itu aku sudah bilang. Sebenarnya aku adalah suamimu. Aku nggak ngerti. Bukannya suamiku Huo Yuan? Kamu kok bodoh banget sih? Jangan ketok-ketok, nanti tambah bodoh. Aku anak kedua. Yang dimaksud keluarga Huo, Xiao dan Ye. Bukan keponakanku Huo Yuan, aku mengerti. Kamu. Orang yang mengirimiku pesan. Aku. Orang yang berbicara di depan kamarku malam itu. Aku. Aku bilang kita adalah pasangan yang sempurna. Ya, itu juga aku. Aku bilang kenapa ada begitu banyak kebetulan, ternyata kamu adalah Xiao. Mengerti. Kapan kamu mengetahuinya? Saat kamu sakit demam itu. Itu 2 bulan yang lalu.
Jadi aku tidak hanya dibohongi olehmu, tapi juga selalu menjadi pilihan cadangan dalam hubungan ini. Kamu bukan? Aku tidak pernah menyukai Shen Nancy. Aku membantunya hanya karena keluarga kami berteman lama. Aku tidak percaya. Kamu telah membohongiku selama ini, mempermainkanku seperti orang bodoh. Aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu katakan sekarang. Aku akui itu salahku. Tapi saat itu kamu mabuk, aku sudah memberitahumu kebenarannya. Kamu sendiri yang lupa. Jadi maksudmu, semua ini salahku? Bukan. Kau begitu tidak perlu dijelaskan lagi. Dan saat itu, kamu juga memanfaatkan kesempatan untuk marah padaku. Guo Tingzhou. Kamu sangat menyebalkan. Menyebalkan. Ya, aku membencimu. Bagaimana pembicaraannya? Aku berencana pindah dulu, tinggal sementara waktu. Bagaimana pembicaraannya? Aku berencana pindah dulu, tinggal sementara waktu. Huo Tingzhou ini membohongimu. Memang salahnya, aku sudah memarahinya. Tapi dia juga benar-benar menyukaimu. Kamu tahu dia membohongiku. Dia hanya tidak tahu bagaimana memberitahumu. Bahkan Nona Shen tahu. Hanya aku yang tidak tahu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Song Wanning. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ah, jangan kejar dulu. Biarkan dia tenang dulu. Tapi, Kamu kalau kejar dia sekarang, cuma bikin dia makin benci sama kamu. Duduk, duduk. baiklah. Aku yang lakuin. Apakah ini benar-benar keterlaluan? Masak sih, kamu udah bohongin dia selama ini. Kalau aku yang digituin, kepala kamu udah aku pukul sampai lepas. Terus aku harus gimana? Gimana? Aku juga pengen tahu gimana. Ini gak ada hubungannya sama aku, kamu lebih baik tetap jujur aja. Kejar istri sampai ke kuburan deh. Aku ingat. Kayaknya kamu suka sama mobil di garasi aku itu. Rolls-Royce Phantom ya? Bukan, aku minta pinjam aja kamu gak mau. Bantu aku balikan sama Song Wanning, aku kasih kamu mobil itu. Duduklah. Aku sih, bukan masalah mobil mewah, tapi lebih ke sifat aku. Yang suka bantu orang. Udah, jangan banyak omong. Kalau kamu mau ngejar orang, kamu harus tahu. Apa yang penting buat dia? Apa yang paling penting buat Nona Song ini? Cari uang buat bayar mahar. Kamu juga gak lebih pintar dari Song Wanning. Pintar-pintar juga gimana? Penipu semua, penipu. Laki-laki itu semua brengsek, gak ada satu kata pun yang bisa dipercaya. Hai. Udah, jangan minum lagi. Besok kan kerja. Tang, gimana kamu tahu aku di sini? Nona Tang, tolong bantu aku buat nasehatin. Song Wanning, sebagai balasannya, aku akan kasih perusahaan kamu orderan senilai 1 miliar. Ah, itu gak penting. Yang penting itu, siapa yang bikin kamu sampai mabuk-mabukan di sini? Guo Tingzhou bohong sama aku. Dia itu, Guo Ershao yang nikah sama aku. Dari dulu dia udah tahu kebenarannya, tapi malah mempermainkan aku. Dia itu Huo Ershao, berarti dia suami asli kamu ya? Iya, Bukannya itu bagus? Daripada si playboy itu. Huo Tingzhou itu tampan dan baik sama kamu. Kamu sebenarnya keberatan apa? karena dia bohong sama aku, dan bukan cuma sehari 2 hari. Tapi 2 bulan. Tapi kan kamu dari awal juga gak berniat. Kasih tahu dia identitas kamu kan? Aku itu. Apakah dia pernah berpikir untuk memberitahumu kebenarannya? Dia bilang dia pernah memikirkannya. Tapi karena berbagai kejadian tak terduga, dia tidak sempat mengatakannya. Mungkin semakin lama, semakin takut untuk mengatakannya. Bisa juga karena takut kamu marah. Song Wanning, penipuan memang membuat orang sedih, tapi menemukan seseorang yang dicintai itu sangat sulit. Jangan karena marah, kamu melewatkan orang yang tepat. Tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu. Apakah cintanya itu benar atau palsu?
Mungkin pisah dulu sebentar. Setelah kamu melihat hatimu dengan jelas, baru buat keputusan. Aku yakin dia tidak akan memaksamu. Hei, Tapi Song Wanning, orang yang kamu nikahi ternyata Huo Tingzhou. Kalau siaran Ran tahu, pasti dia akan sangat marah. itu juga karena ulahnya sendiri. Song Wanning, kenapa kamu bisa seberuntung ini? Huo Tingzhou adalah milikku. Pak Huo. Song Wanning hari ini tidak bisa kerja. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Aku khawatir dia kenapa-napa. Segera suruh orang untuk menyelidiki. Bos, tadi aku sudah periksa rekaman CCTV di jalan menuju kantor. Tidak melihatnya. Terus selidiki. Bahkan jika harus menarik tanah sedalam 3 meter. Aku akan menemukannya. Dimanapun kamu berada. Aku pasti akan menemukanmu. Jangan melawan, ikatan ini sangat kuat. Siaran Ran, kenapa lagi? Kamu lagi gila apa? Kamu membuatku dibatalkan tunangannya oleh Kinza. Keluarga Xia juga bangkrut karena Huo menarik investasi. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku harus menuntutmu. Masalah ada pemiliknya, bukan aku yang menyebabkannya. Kenapa mencariku? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu yang menggantikan pernikahan, aku seharusnya sudah menjadi istri Huo Tingzhou. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Dari mana tahu? Aku menikah dengan Huo Tingzhou. Mengambil priaku, kamu pantas mati. Padahal kamu yang memaksa paman untuk menikahkanku dengan keluarga Huo. Sekarang pura-pura kasihan lagi, siaran Ran. Kamu masih punya muka nggak sih? Ini semua salahmu, diam. Katakan, kalau aku hancurkan kamu, apakah posisi Nyonya Huo akan menjadi milikku? Berhenti. Huo Tingzhou. Song Wanning. Jangan gerak. Kalau maju lagi, aku bunuh dia. Siaran Ran, apa maumu? Aku mau kamu cerai dia dan nikahi aku. Nikahi kamu? Betul. Awalnya yang harus dinikahi keluarga Huo kan aku. Cewek licik ini yang curang gantiin aku nikah sama kamu. Kamu benar, dia cuma barang hiasan yang dinikahi keluarga Huo. Nikah dia atau kamu, sama saja. Kalau gitu, apa kamu akan kasih aku semua yang harusnya didapat Nyonya Huo? Ya. Tapi kamu harus lepaskan dia dulu. Kamu sayang dia? Kamu jatuh cinta sama Song Wanning yang imut ini? Enggak kok. Keluarga Huo nggak mungkin menikahi cewek yang sengaja celakain orang. Kalau kamu lukai dia, aku nggak bisa nikahi kamu. Baik. Aku dengar katamu. Tapi jangan menyesal nanti. Aku Huo Tingzhou janji pasti ditepati. Tapi, kamu harus lepaskan dia dulu. Siaran Ran, masih nunggu apa lagi? Lepaskan dia, aku langsung nikahi kamu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Mana mungkin kamu mau nikahi aku? Siaran Ran, apa sih yang sebenarnya kamu mau? Aku bisa kasih semuanya. Aku mau kalian mati. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Ini semua karena kalian. Siaran Ran, tenang dulu. Aku nggak bisa tenang. Kalau bukan karena kamu dan Song Wanning, mana mungkin aku sampai seperti ini? Aku mau Song Wanning kuburan bareng sama aku. Huo Tingzhou.
Kalian semua mati aja. Aku baik-baik saja. Jangan takut. Sebelumnya aku bohong padamu. Itu salahku. Jangan marah lagi. Cepat panggil ambulans, Huo Tinzhou. Cepatlah bangun, Huo Tinzhou. Asal kamu bisa bangun. Aku tidak akan marah lagi kamu bohong padaku. Huo Tinzhou. Song Wanning. Jangan menangis. Aku akan sedih. Kamu bangun. Sebenarnya aku masih ingin tidur lagi. Ada orang bodoh yang terus menangis. Membuatku terbangun. Kamu yang bodoh. Ah, Apa aku menyentuh lukamu? Biar aku lihat. kamu bilang tidak marah padaku lagi. Benarkah? Aku tidak marah padamu. Ayo, panggil aku suami.